membuat saya semakin termotivasi itu gini dahnya kiai itu. Cek ngarep dadi orang seluar biasa mun ki aben cah biasa. Artinya itu katanya kiai itu jangan mengharap menjadi orang yang luar biasa jika kita itu hidupnya masih biasa-biasa. Mempertahankan itu lebih baik daripada kehilangan katanya. Wes, itu pemirsa. Jadi kalian kalau menghafal Al-Qur'an lebih banyak untuk memurojaah, menambah boleh, tapi memurojaah paling penting ya. Biar nggak lupa. Aku itu punya cita-cita buat ke Mesir gitu. Wes, mulia sekali cita-cita Mas Nafis ini ya pemirsa ya. Tepuk tangan dulu. Siapa di antara kalian pemirsa yang ingin kuliah juga bersama Mas Nafis di Mesir, Kairo Al Azhar tentunya. Betul ya Mas Nafis ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda semua, Semaris TV, dalam acara podcast Semaris. Bersama saya Pandu Syah Arianto sebagai host pada malam hari ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi para penghafal Al-Quran. Beliau adalah seorang tahfidz yang menghafalkan Al-Quran, tapi tidak hanya menghafal Al-Quran. Beliau juga telah menghatamkan atau menghafal kitab Imriti. Siapakah beliau? Langsung saja Mas Nafis silahkan perkenalan untuk menyapa para pemirsa yang ada di rumah penonton setia Semaris TV. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Hikam. Saya asalnya dari Bondowoso. Saya masuk di Pondok Pesantren Nurul Islam ini tahun 2020. Tepatnya pada tanggal 5 Juni 2020. Sekarang saya duduk di kelas 11 IPS 1. Berarti Mas Nafis ini ya kurang lebih berada di Nuris ini sudah 2 tahun lah ya. Iya. 2 tahun. Nah, ini karena Mas Nafis ini seorang tahfidz. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih awal mula Mas Nafis ini menghafal Al-Quran? Sebenarnya sih dulu awal-awalnya itu aku gak niat ngafalkan Quran itu gak niat awal-awalnya. Dulu itu waktu itu masih kelas SD kelas 6. Waktu itu disuruh sama Umi itu buat ngafalkan surat-surat pendek itu kayak surat Al-Buruj ya gitu. Iya. Ya, buat itu kayak acara Falatul Imtihan kayak gitu. Lah, kok tiap tahun nambah-nambah hafalan terus lah. Waktu itu masuk kelas 1 SMP ya, itu sudah sudah mulai masuk juz 1 sudah. Sudah itu keterusan akhirnya itu juz 1 itu hatam. Juz 1 itu hatam aku selama 3 tahun. 3 tahun juz 1 Iya. itu. Waduh. Itu lama. Soalnya waktu itu masih belum niat hafal Al-Qur'annya itu masih banyak maksiatnya, masih kayak gitu masih. Ya, disuruh Iya. lah. Iya. Terus waktu itu habis SMP itu waktu SMP terus mau masuk SMA, saya bingung itu mau lanjut kemana. Lah terus aku itu punya saudara sepupu perempuan itu, mbaknya aku itu ada di Nuris ini. Itu nawarkan ke aku itu katanya di SMA Nuris itu ada kayak beasiswa kayak gitu. Beasiswa jalur tahfidz kayak gitu. Lah tak coba sama aku itu. Waktu itu masih belum lulus SMP aku, masih kelas 3 SMP. Masih mau daftar berarti. Iya, masih mau daftar. Itu tes aku di sini. Itu waktu itu masih modalnya masih 2 juz. Juz 30 sama Juz juz 1. 1. Iya. Itu memang persyaratannya tesnya itu memang 2 juz. Itu ikut tesnya terus ternyata aku ngena waktu itu. Ngena tesnya itu. Berarti Mas Nafis ini ngena beasiswa jalur tahfidz ya? Iya. Platinum itu. Iya. Wes, tepuk tangan pemirsa. Hebat juga Mas Nafis ternyata nih ya. Dari awalnya disuruh sama ibu juz 30 juz 1 lalu ditawarkan masuk Nuris, akhirnya mencoba beasiswa platinum jalur tahfidz, akhirnya keterima juga. Lah, lanjut Mas Nafis. Bagaimana kelanjutannya? Waktu dapat beasiswa tahfidz itu beasiswa tahfidz itu nggak gampang, itu sulit memang dapat itu ada persyaratannya. Itu beasiswa tahfidz itu ada persyaratannya, tiap semesternya itu wajib nambah hafalan itu 2 juz.
Setiap semester 2 juz. Iya, setiap semester itu 2 juz. Tapi alhamdulillah sekarang aku sudah apa? Kelas 2 sudah, alhamdulillah sudah hampir 10 sudah. Berarti Mas Nafis ini sudah hafal 10 juz ya. Jika Insyaallah. dihitung kelas 1 2 semester berarti 4 juz. Kelas 2 4. Oh, belum nyampe berarti ya Mas ya. Tapi sudah melebihi batas dari sesuai ketentuan dari beasiswa Platinum Tafid itu. Wah, Iya, emang alhamdulillah. hebat Mas Nafis ini orangnya ya. Bisa melebihi batas yang sudah ditentukan. Lah, lalu ketika menghafal Al-Quran itu kan pasti ada cobaan-cobaan atau hambatan-hambatan ketika menghafal Al-Quran. Apa saja cobaan yang dialami Mas Nafis selama menghafal Al-Quran ini? Cobaan ya. Iya. Cobaan itu apa? Pasti itu. Cobaan untuk penghafal Al-Quran itu pasti. Karena apa, penghafal Al-Quran itu mulia. Al-Quranul Karim itu Al-Quran yang mulia. Mungkin kalau awal-awal itu masih belum kerasa, masih dapat 1 juz, 2 juz itu masih belum kerasa, ujiannya itu masih belum kerasa. Tapi kalau sudah di atas 5 juz itu sudah agak kerasa itu sudah. Banyak cobaan sih. Iya. Macam-macam itu. Apa kayak malas ya gitu, malas buat nambah itu sudah biasa. Tapi yang paling berkesan buat aku itu ada satu itu. Apa itu Mas? Cobaan yang paling berat ini? Iya. Apa itu? Itu bahkan itu sampai sekarang itu masih aku rasakan itu masih. Apa itu? Itu perempuan. Perempuan. Berarti cobaan terberat hafalan itu wanita ya Mas ya? Iya. Perempuan. Iya. Kenapa kok bisa wanita itu Mas? Bisa apa dijelaskan? Iya. Itu apa? Kenapa kok wanita itu? Memang Allah itu menjelaskan dalam Al-Qur'an itu apa? Inna syaitana kana dhaifa, katanya Allah, firman Allah itu dalam Quran, inna syaitana kana dhaifa, sungguhnya setan itu lemah katanya. Nah, terus apa yang kuat katanya? Terus ada lanjutnya di ayat lain itu katanya apa? Perempuan itu tipu daya yang paling, perempuan itu yang paling sulit katanya. Berarti emang cobaan terberat adalah wanita. Iya. Dulu itu waktu itu aku pernah apa? Sampai sakit gitu, sampai apa? Gak bisa tidur gitu, sakit sampai itu. Ya gara-gara cobaan wanita itu Mas. Iya, stres itu. Masih apa? Mikirkan hafalan, mikirkan ujian-ujian yang lain, mikirkan perempuan. Stres itu waktu itu aku. Jadi untuk para penghafal Al-Quran yang di luar, jadi hati-hati dengan cobaan yang satu ini, yaitu cobaan wanita ya. Ya mungkin kalau cobaan malas untuk istiqomah menambah hafalan, mungkin ya ada, cuma sudah biasa. Tapi yang paling berat adalah wanita ya. Karena memandang aja sudah termasuk maksiat ya. Lalu yang dirasakan Mas Nafis ini selama menghafal Al-Quran, apa ada yang memotivasi Mas Nafis untuk menghafal Al-Quran ini apa? Motivasi Mas Nafis dalam menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran itu yang pertama yang membuat aku motivasi itu apa? Orang tua. Yang pertama orang tua. Karena menghafal Al-Quran itu yang pertama itu niatnya harus lillahi ta'ala, karena Allah. Itu harus murni karena Allah. Yang kedua itu katanya gurunya aku itu apa? Harus membanggakan orang tua kayak gitu katanya. Membanggakan orang tua. Ya di samping itu juga ada ustadz-ustadznya aku, teman-temannya aku itu yang apa, yang membantu, yang mendukung ya itu bantu. Sehingga tambah semangat menghafal Al-Quran. Terus itu apa? Itu kan semua orang itu kan punya masa depan ya gitu ya. Punya masa depan itu aku itu punya cita-cita buat ke Mesir gitu. Mulia sekali cita-cita Mas Nafis ini ya pemirsa ya. Tepuk tangan dulu. Siapa di antara kalian pemirsa yang ingin kuliah juga bersama Mas Nafis di Mesir, Kairo Al-Azhar tentunya. Betul ya Mas Nafis ya? Lalu untuk Mas Nafis ini apa ada cara tersendiri untuk cepat menambah hafalan itu? Ada caranya tersendiri atau bagaimana? Kalau aku sih apa? Yang pertama itu waktunya. Waktunya itu kalau aku biasanya kalau buat nambah itu kalau nggak habis tahajud, kalau nggak selesai itu tak lanjutin habis
sholat duha gitu. Soalnya habis subuh itu aku dinia ada masih. kendala dinia. Iya, kalau nggak belum selesai masih tak lanjutin di kelas gitu, di kelas formal itu. Lalu apa lagi? Apa harus butuh tempat yang tenang? Bagaimana itu, Mas? Iya. Tipsnya itu. Iya, yang pertama itu waktunya, yang kedua itu tempatnya. Tempatnya itu harus tenang ya gitu. Kalau aku tipenya itu nggak suka berisik kayak gitu, kayak suka berisik. Harus sunyi Kalau itu ya. Iya, bahkan kalau di masjid aja itu kalau ada orang yang tadarus ya gitu di masjid, nggak bisa itu hafalan itu nggak fokus kayak gitu. Iya, nggak fokus. Soalnya ini nggak konsentrasi ya gitu. Terus kalau lebih ke nambah hafalan itu tips dari aku itu kalau aku itu kebanyakan kan orang bacanya itu diulang-ulang terus ya gitu kan. Ya. Kalau aku itu beda. Aku itu kalau menurut aku itu kalau dibacanya diulang-ulang terus itu habiskan waktu. Ya, lama soalnya, lama. Kalau aku itu metodenya itu tak baca tak ingat-ingat gitu, tak lihat lagi, baca ingat-ingat gitu, tak gitu. Tapi itu sulit memang kalau pemula, itu sulit. Tapi kalau sudah terbiasa nanti itu sudah biasa ya. Jadi kayak hafalan itu kayak mengasah skill itu ya, Mas. Iya. Pisau yang tumpul jika terus diasah ya. Jadi lancip, jadi cepat hafalan gitu ya. Dan Al-Quran itu beda sama yang lain. Wis. Ya, Al-Quran itu tak bandingkan sama kitab Imriti aja ya. Iya. Al-Quran itu sama kitab Imriti jauh bedanya. Kalau Al-Quran itu, kalau kitab Imriti aja itu kita hafalkan gitu ya. Hafalkan, kita tak kita ulang selama 1 minggu gitu. Terus kita ulang lagi, tak baca-baca lagi, itu bisa masih. Tapi kalau Al-Quran itu kita itu harus istiqomah. Katanya gurunya aku itu Al-Quran itu licin katanya. Iya. Jadi Al-Quran itu gampang buat dihafalin tapi sulit buat dipertahankan, itu sulit. Berarti harus sering-sering mengulang ya, Mas. Iya. Soalnya kebanyakan anak-anak itu lebih banyak menambahnya daripada mengulangnya itu. Mempertahankan itu lebih baik daripada kehilangan. Wes, gitu pemirsa. Jadi kalian kalau menghafal Al-Quran lebih banyak untuk memurojaah, menambah boleh, tapi memurojaah paling penting ya, biar nggak lupa. Lah, itu salah satu tips dan trik dari Mas Nafis. Ya mungkin bisa diambil kesimpulan, ya harus fokus lah, tenang, situasi yang tenang, pikiran harus konsen biar cepat menghafal. Lah, selain Mas Nafis ini seorang tahfidz, juga Mas Nafis ini tinggal di kamar kitab, yaitu salah satu kamar program unggulan, yang dimana salah satu programnya yaitu menghafal kitab Imriti. Kalau boleh tahu, Mas Nafis, kitab Imriti itu seperti apa sih? Kitab Imriti itu isinya 254 bait. Itu karangannya Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Itu Imriti itu aslinya bukan itu nama tempat, itu aslinya. Itu nama tempat pengarangnya, itu aslinya. Al-Imriti itu nama tempat pengarangnya. Itu kitab Imriti itu isinya itu tentang ilmu nahwu. Jadi membahas ilmu-ilmu nahwu di dalam. Mas Nafis ini mulai menghafal Imriti ini mulai kapan? Aku itu hafalnya Imriti itu sebenarnya gak niat juga. Iya, gak niat juga. Waduh. Itu awalnya coba-coba aku. Soalnya itu Imriti itu wajib store hafalan itu kelas 2. Iya, kelas 2 itu sudah wajib. Sedangkan waktu itu aku masih kelas 1. Itu tak coba-coba gitu, tak coba-coba baca-baca gitu. Tapi itu tak istiqomahin sama aku. Itu aku waktunya itu habis pulang sekolah, habis sholat itu tak ngulang hafal Quran dulu, terus tak baca-baca Imriti itu. Itu cuma bentar, cuma paling lama itu 10 menit, paling cuma 5 menit gitu, cuma baca-baca gitu. Tapi gak kerasa akhirnya itu selesai. Hatam juga kita. Iya, alhamdulillah itu selesai. Berarti Mas Nafis ini mulai menghafal kitab Imriti ini dari kelas 1. Iya. Wes. Waktu itu kelas 1 itu sudah selesai, liburan balik ke sini itu terus sama Ustaz itu langsung disuruh apa namanya itu sudah. Munakosa. Iya, munakosa itu.
disuruh munakosa. Waktu itu diberi waktu jangka 3 atau 2 hari itu waktu itu buat ngulang. Soalnya waktu itu hafalannya masih belum ceket kan, apa aku itu cuma baca-baca gitu, tak push, tak istilahnya itu tak push gitu sama aku, tak push selama 2 hari itu malam gitu, tak push. Akhirnya alhamdulillah selesai munakosahannya itu. Jadi Mas Nafis itu ketika sudah naik kelas 2 sudah hafal Imriti sendiri langsung munakosa gitu. Iya, alhamdulillah. Wes, emang hebat sendiri Mas Nafis ini ya. Kalau menurut saya ini Mas Nafis ini orangnya tuh tidak suka menunda waktu yang lama-lama, pengen beda dari yang lain, sat-set orangnya itu. Cepet lah. Jadi yang lain belum hafalan Imriti sudah mulai menghafal Imriti dari kelas 1. Lah, Mas Nafis itu menghafal Imriti itu butuh berapa lama sih Mas? Kurang lebih itu semester 2 kelas 1 itu sekitar 5 bulanan. 5 Iya. bulan sudah Iya. bisa menghafal kitab Iya, tapi Imriti. itu apa? Kan itu cuma baca-baca gitu, enggak terlalu ceket gitu hafalannya. Hmm. Tapi dengan hanya membaca bisa hafal ya Mas. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah alhamdulillah hafal sudah. Berarti apa sudah mau lanjut ke Alfiyah? Sebenarnya sudah lanjut sudah. Waktu selesai Imriti itu sudah ada cancang buat menuju Alfiyah gitu. Terus tak baca-baca gue juga gitu. Tak coba-coba gitu awalnya. Loh, kok keenakan gitu. Keenakan ke Alfiyah itu. Terus akhirnya itu nyampe berapa itu? Kemarinnya itu sudah hampir 200. Hampir 200 itu sudah apa? Males-malesan sudah. Terus jadwalnya itu lagi kebentur sama hafalan lagi. Soalnya hafalan Quran itu tambah banyak, sulit, yang mau ngulangnya itu sulit. Jadinya butuh waktu yang ekstra itu. Jadinya sekarang itu alfiahnya sudah agak tak terlalu dihafalin sudah. Agak tertinggal sudah alfiahnya sudah. Nah, kan jika menghafalkan Al-Qur'an itu Mas, jika tidak sering dimurajaahkan akan lupa lah itu. Iya. Nah, itu bagaimana cara Mas Nafis itu membagi waktu untuk memerjaah Al-Qur'an dan juga Imriti itu, membagi waktunya bagaimana? Kalau aku itu itu jadwalnya aku ya. Jadwalnya aku itu habis tahajud itu biasanya buat nambah hafalan Al-Qur'an itu satu kaca. Kalau belum selesai itu tak lanjutin habis subuh gitu. Kalau belum selesai lagi tak lanjutin di sekolah gitu. Kalau sekarang itu murojaah Imritinya itu habis salat duha gitu, tak murojaah gitu. Gabut-gabut gitu kadang tak murojaah gitu. Tapi kalau murojaah Al-Qur'annya itu aku habis salat duhur itu 1 juz. Habis salat asar 1 juz, maghrib itu setoran. Kalau nggak setoran murojaah. Habis itu habis isa itu diniyah lagi aku. Jadi murojaahnya itu murojaah Al-Qur'annya malam. Malam. Iya. Ketika setelah Isya itu atau bagaimana? Biasanya aku murojaahnya itu lampu mati di kamar itu biasanya jam 10 itu sudah pergi ke masjid itu sudah. Ya pergi masjid itu menghafal murojaah. Ya buat murojaah itu. Biasanya itu rata-rata itu sekitar 2 juzan itu. 2 juz buat mulang itu. Berat memang. Berat. Awal-awal itu berat. Sampai tepar-tepar gitu. Iya, sampai tepar-tepar gitu. Ngantuk-ngantuk gini-gini itu biasa sudah itu. Iya. Demi mencapai masa depan. Iya, demi mencapai masa depan. Dan apa gitu kita itu sulit-sulit dulu di pondok itu, tapi katanya Ustaz itu kita bisa memanennya setelah pulang katanya Ustaz. Lah, jika boleh tahu lagi nih Mas ya. Iya. Apa Mas Nafis ini sebelum ke Nuris ini apa sebelumnya SMP itu sudah pernah mondok atau gimana? Enggak. Aku itu mondoknya itu pas SMA ini. Waktu sebelumnya ini aku SMP formal, sekolah biasa. Sebenarnya aku itu merasa terlambat gitu, merasa menyesal. Ya, merasa menyesal enggak mondok mulai dari awal gitu. Soalnya lingkungannya aku itu memang kebanyakan tetangga-tetangga itu mondok memang. Habis lulus SD itu sudah mondok gitu. Sedangkan aku waktu itu baru lulus SMP langsung mondok gitu. Lulus SMP. Jadinya merasa telat gitu buat buat mondok itu merasa telat. Apa yang membuat Mas Nafis ini menyesal gitu, terlambat
Tidak seperti lingkungan sekitarnya Mas Nafis itu. Aku itu orangnya apa ya? Haus ilmu. Ya, aku itu Masya orangnya Allah. haus ilmu. Jadinya itu apa? Kalau yang lain itu mondok kok aku gak mondok gitu. Kok yang lain bisa kok aku gak bisa gitu. Jadinya apa? Pengennya kalau yang lain bisa aku juga pengen bisa. Kalau yang lain pondok aku juga pengen pondok kayak gitu. Nah, ketika Mas Nafis ini kan sekarang berada di Nuris. Lah, apa saja pesan kesan selama 2 tahun berada di Nuris ini? Kalau pesan kesan itu yang paling berkesan itu pasti awal pertama mondok. Itu pasti paling berkesan. Semua, bukan cuma aku itu apa? Semua santri pasti merasakan itu. Soalnya awal-awal itu pasti gak kerasan. Siapa juga yang apa? Yang kerasan jauh dari orang tua gitu, Ya, jauh dari orang tua, apalagi jauh dari HP kayak gitu. wes. Iya. Jauh dari orang dari apa tetangga ya gitu. Jauh dari teman kayak gitu. Iya. Awal-awalnya itu memang sulit. Ya, sulit apa kayak gak kerasan gitu, gak tenang ya gitu. Apalagi waktu itu aku gak ada temannya waktu itu aku sendiri waktu itu. Hmm. Awal-awal itu memang biasa gak kerasan itu buat santri itu memang biasa. Biasa nggak Ya, kerasan ini. tapi itu seiring berjalannya waktu. Kenapa kok kita itu gak kerasan awal-awal? Itu karena kita itu masih apa? Belum mengenal lingkungan sekitar itu masih belum kenal. Teman-teman itu masih belum banyak yang belum akrab gitu. Iya. Tapi itu seiring berjalannya waktu kita itu apa sudah mengenal lingkungan itu banyak teman yang itu sudah saling akrab itu seru itu pasti sudah iya bahkan itu aku itu pernah itu di apa diajak pulang tuh tidak mau aku soalnya di rumah yang nggak kerasan aku Saking kerasanya di iya pondok ya Mas. tidak mau pulang aku iya itu waktu itu aku itu pulang itu tidak pernah pulang itu bro. Kelas satu itu tidak pernah pulang aku pulang sakit cuma ya kelas 2 ini udah pernah pulang juga aku. Jarang pulang aku. Dari awalnya Mas Nafis ini tidak kerasan sampai akhirnya butuh proses-proses, akhirnya kerasan mengenal lingkungan, banyak teman, sampai akhirnya pulang pun nggak mau saking Iya, kerasannya di pondok. seru Karena soalnya. banyak teman seru di Iya, pondok ya. iya. Jadi buat para penonton setia Semaris TV yang punya saudara, punya adik, sopo kakak yang belum mondok, cepetan mondokin. Ya di Nuris ini sudah ilmu agamanya mantep, juga sekolahnya ilmu formalnya mantap ya. Jadi jangan takut untuk punya saudara, adik atau kerabat yang lainnya untuk dimondokkan karena mondok itu seru, banyak temannya dari Sabang sampai Merauke pun banyak temannya Nah, ini kan Mas Nafis sudah mempunyai hafalan Al-Qur'an ya 10 juz dan juga hafalan kitab Imriti. Apa boleh dites dikit-dikit lah hafalannya ya Mas ya? Insya Allah. Jadi mau dites jus berapa ini? Terserah. Terserah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bisa dilanjutkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Coba Mas Nafis baca bab faslun 3 bait aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. المربة كلها قد تربوا بالحركة أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بفتح مطلقا يقع. Yes. Emang hebat ya pemirsa. Mas Nafis ini sudah Al-Qur'an lancar, Imriti juga lancar. Takjub saya melihat Mas Nafis ini. Ya mungkin buat para penonton setia Semaris TV kalau ingin menghafalkan ya mungkin harus sungguh-sungguh. Salah satu cita-cita Mas Nafis tadi kan disebutkan yaitu ingin kuliah di Al Azhar Kairo Mesir. Lah,
Itu kenapa Mas Nafis kok ingin melanjutkan kuliah di Al Azhar Kairo Mesir? Nah, aku tuh pengennya itu lanjut masih ingin memperdalami ilmu agama masih. Kenapa aku itu pilihnya di Mesir ya gitu. Aku itu termotivasi dari beberapa ulama itu kayak Ustadz Abdul Somad ya gitu, yang alim-alim ya Iya. gitu. Apalagi Gus Robert Kosidilsi itu, beliau juga alumni dari Al Azhar Mesir. Wes. Ya, Jadi Mas Nafis ingin ke Al Azhar Kairo Mesir ya ingin mengikuti memperdalami ilmu agama dan juga ingin mengikuti seperti ulama-ulama kita yang guru-guru ya kita, guru-guru kita Gus ya kita. itu. Ya juga Gus kita juga Gus Robert itu ya juga alhamdulillah juga lulusan sana ya. Mas Nafis juga ingin meneruskan ya mungkin ya Iya. ke Al Azhar Kairo Mesir. Ya semoga cita-cita Mas Nafis untuk melanjutkan di Al Azhar Kairo Mesir ya semoga tercapai, impiannya Amin, tercapai, amin, amin. membahagiakan kedua orang tua juga. Amin. Lah mungkin untuk yang terakhir Mas Nafis bisa memberikan quotes atau kata-kata untuk para pemirsa setia Semaris TV yang di rumah. Kata-kata. Mungkin ini bukan kata-kata dari saya, tapi ini saya dengarkan dari dawuh Kiai Muhyiddin Abdul Somad. Langsung dari Kiai Iya, Muhyiddin. dawuh Kiai itu begini, yang membuat saya tuh semakin termotivasi ya gitu, yang membuat saya semakin termotivasi itu gini dawuhnya Kiai itu. Cek ngarep deci orang seluar biasa, mun ki aben cah biasa. Artinya itu katanya Kiai itu, jangan mengharap menjadi orang yang luar biasa jika kita itu hidupnya masih biasa-biasa. Katanya Kiai itu, dahulunya Kiai itu, jika kita itu masih makannya enak, tidurnya enak, itu jangan mengharap menjadi orang yang luar biasa katanya Kiai. Yes. Jadi itu salah satu quotes atau ya motivasi Iya. untuk Mas Nafis untuk bisa menghafal Al-Quran dan juga menghafalkan Nadom Imriti. Ya jadi buat para penonton setia Semaris TV, jika ingin hidupnya itu luar biasa, jangan hidup yang biasa-biasa aja. Lakukan yang Luar biasa. luar biasa, di luar dari ya kalau bisa melebihi dari orang lain. Ya mungkin sampai sini saja kisah-kisah inspiratif dari Mas Nafis ya, semoga bermanfaat bagi kita semua Amin, dan juga amin. para penonton setia Semaris TV. Ya untuk para penonton setia Semaris TV jangan lupa subscribe, like, and comment, and share video-video terbaru dari Semaris TV. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.